Oke, selamat siang semuanya. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf untuk penyampaian materi. Mungkin saya off cam dulu karena ini saya lagi WFH jadi sinyalnya nggak terlalu baik. Eh, ke- jadi mohon maaf untuk, dan untuk teman-teman bila emang ada yang ditanyakan atau berpendapat bisa boleh langsung eh, hand raise aja. Nanti walaupun saya belum beres nggak apa-apa. Nanti jadi kita santai aja untuk kuliah hari ini. Ya, oke. Pertama, ini saya karena kelasnya rolling, jadi saya harus mengenalkan diri lagi. Sebelumnya saya ada di kelas 4, kemudian kelas 9, ya kelas 4, kelas 9, kemudian kemarin juga pernah kelas 10. Jadi ini ada sistem rolling. Jadi sekarang saya mengajar di kelas 1. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iqbal Kusnandarsyah. Saya bekerja di PT Asuransi Indonesia sebagai urban farming spesialis di business development. Saat ini saya sudah hampir 6 tahun bekerja di PT Asuransi Indonesia. Sebelumnya kalau riwayat pendidikan saya pernah belajar di Institut Pertanian Bogor, jurusan biologi. Kemudian riwayat pekerjaan saya mix di antar biologi, kemudian pernah di lab juga jadi laboran, jadi asisten peneliti, kemudian jadi agriculture advisor, kemudian juga sebelumnya saya juga belajar pertanian, ikut magang internship di horticulture di Ohio State University. Terus saya 2016 masuk USS sampai sekarang. Untuk siang ini saya akan membawakan materi tentang faktor penghambat urban farming setelah sebelumnya materinya tentang basic-basic urban farming, jenis-jenis teknik urban farming. Nah, sekarang ada faktor penghambat urban farming. Ini saling menyambung dari materi sebelumnya, jadi akan relate lah kalau teman-teman di sini mengingat materi-materi sebelumnya juga. Oke, yang pertama itu faktor lebih ke pertanian konvensional. Jadi faktor pembatas di pertanian konvensional, kenapa ini disebutkan konvensional bukan langsung urban farming, karena untuk materi sebelumnya kan dijelasin juga kalau di urban farming pertanian konvensional tetap dilaksanakan, tapi dengan luasan yang eh, tidak terlalu besar. Jadi kalau eh, maksimal 500 meter persegi itu untuk ukuran pertanian konvensional di urban farming. Jadi faktornya itu ada pertama cuaca, sama penyakit, teknologi, benih, sama hasil panen. Oke, yang pertama cuaca. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, kalau di Indonesia kan ada dua musim iklim tropis, ada dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, di mana apa pergantian cuacanya juga kita bisa ketahui dari musim apa, dari bulan apa sampai bulan apa, kemudian juga eh, perubahan cuacanya juga tidak terlalu signifikan, maksudnya suhu sepertinya ya tidak tidak terlalu signifikan seperti di negara empat musim. Tetapi untuk saat ini ternyata yang dihadapi menjadi penghambat di bercocok tanam bertani itu adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Jadi seperti saat ini musim kemarau itu ternyata mulainya bulan April. Jadi sebelumnya musim kemarau itu bisa dimulai bulan Mei gitu kan. Nah, sekarang mundur di April dan musim hujan Oktober sampai April. Uh, ini ada faktor-faktor yang lainnya sih untuk mempengaruhi cuaca ini. Jadi salah satunya adalah tentang faktor faktor
pengaruh terhadap cuaca ini adalah faktor angin laut. Mungkin ada muson barat, muson timur, La Nina, El Nino, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita masuk di musim kemarau di 2021, yaitu tapi ada hujan. Nah, kita sebut kalau di kantor kita karena basisnya perusahaan pertanian, kita sebut ini sebagai musim kemarau basah. Jadi masih udara suhunya meningkat, kemudian curah hujan tetap ada walaupun jarang, tapi kita perlu menyesuaikan dengan tanaman yang kita tanam. Jadi cuaca termasuk penghambat dari untuk bercocok tanam umumnya. Next, tadi kan cuaca, kemudian hama penyakit. Nah, hama penyakit tanaman juga semakin ke sini semakin beragam juga. Ini contohnya ada fall armyworm, jadi Spodoptera frugivida di yang biasa menyerang di jagung. Nah, ini mereka juga penyebarannya di saling terikat sama keadaan cuaca juga, karena cuaca tidak menentu. Biasanya mereka karena hujan juga kelembabannya terjaga, mereka biasanya lebih banyak berkembang biak. Kemudian juga ada virus melalui kutu kebul. Ini di tanaman kacang panjang. Misalnya tanamannya menguning seperti ini, ada mozaik warnanya ini terang kutu kebul, tapi dia sebagai carrier, sebenarnya dia menyebarkan virus. Nah, seperti mungkin sebelumnya pernah dijelaskan oleh pengajar lainnya, kalau hama dan penyakit itu pengertiannya berbeda. Kalau hama itu biasanya hewan yang merusak tanaman. Kalau penyakit itu biasanya disebabkan oleh mikroorganisme, bisa virus, bakteri, atau jamur. Nah, biasanya kalau terjadi ada serangan hama penyakit, pertumbuhan pada tanaman pun akan terganggu. Biasanya ada yang kerdil, kemudian buah yang dihasilkan tidak sesuai apa yang kita harapkan, seperti itu. Next, kemudian teknologi pertanian. Mengapa teknologi pertanian menjadi penghambat? Karena tidak semuanya inovasi dalam teknologi itu bisa diaplikasikan secara langsung terhadap pertanian pada petani, maksudnya pada petani urban atau petani konvensional. Tapi sekarang kita fokusnya ke petani urban. Nah, karena keterbatasan inilah teknologi pertanian menjadi penghambat, karena tidak bisa mengaplikasikan semua alat yang harusnya mendukung dalam bercocok tanam, ini tidak dimaksimalkan dengan sempurna gitu oleh petani urban. Tapi biasanya kalau di petani urban dengan lahan yang lebih sempit, menggunakan traktor, tapi traktornya yang lebih kecil, biasanya hand tractor kayak gitu. Nah, untuk pertanian yang skala besar, biasanya pakai alat traktor yang lebih besar seperti ini. Kemudian alat tanam, kalau di konvensional yang pertanian skala luas, alat tanam biasa digunakan untuk mempersingkat pekerjaan. Tapi kalau untuk di petani urban, teknologi ini kurang diterapkan. Tapi sebenarnya ada alat yang lebih kecil yang biasanya dipakai juga oleh petani-petani di urban. Kemudian alat pemupukan, biasanya kita menggunakan manual. Penyemprotan juga kita nggak pakai drone atau pakai mesin yang lebih besar, tapi kita masih pakai yang alat penyemprot yang masih digendong, yang masih kecil. Kemudian mesin irigasi juga untuk skala kecil jarang dipakai, tapi sekarang sih udah ada penerapan karena di pasaran juga banyak alat irigasi yang lebih murah dan lebih praktis, biasanya dipakai juga untuk petani urban. Kemudian mesin panen juga nggak terlalu digunakan di pertanian urban. Ya, teknologi pertanian, kemudian benih. Nah, mungkin selalu disinggung ya karena kita dari perusahaan benih. Jadi kalau di dalam pertanian benih ini sangat
utama lah untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal. Nah, benih itu sendiri menjadi hambatan karena banyak petani urban itu asal nanam. Jadi tidak dilihat dari deskripsinya, kemudian tidak dilihat juga kebutuhan yang harus ditanam berapa, kemudian waktunya kapan, terus tempatnya juga datarannya cocok apa enggak gitu. Nah, itu salah satu beberapa eh, tantangan untuk membeli benih. Karena banyak juga nih yang benih di pasaran itu sebenarnya cocoknya untuk dataran tinggi, tapi kita memaksakan untuk bercocok tanam di dataran rendah, misalkan di Jakarta ya. Seperti paprika, ada paprika yang bisa tumbuh, cuma itu harus menggunakan teknologi, misalnya pakai eh, ada apa irigasi tetes untuk menyalurkan nutrisinya atau di ruangan tertentu yang tidak terkena sinar matahari, jadi suhunya dibuat sesuai dengan tanamannya. Itu banyak kalau petani urban di rooftopnya atau di kebunnya masing-masing bisa menanam tanaman yang di dataran tinggi. Tapi balik lagi mereka menggunakan teknologi. Nah, itu malah teknologi biasanya di petani urban malah jadi kendala karena misalkan mahal atau tidak bisa memakainya kayak seperti itu. Kemudian balik lagi ke benih. Jadi harus ada ini cara-cara yang kita uh, sarankan ketika memilih benih untuk bercocok tanam supaya benih tidak menjadi kendala lagi nih. Yang pertama itu tepat varietas, di mana kita harus mengetahui deskripsi produknya nih, varietasnya apa, misalnya beli cabai, keunggulannya apa, nanamnya seperti apa, itu sebenarnya ada di deskripsi produk. Kemudian juga tepat jumlah. Jadi harus memperkirakan nih jumlah kebutuhan benih yang akan ditanam. Misalkan punya lahan hanya 5 kali 10, 50 meter persegi, tapi kita beli benihnya langsung skala besar. Nah, itu juga perlu dihitung lagi nih kebutuhannya seperti apa. Kemudian tepat waktu, perhatian kondisi cuaca. Tadi cuaca sudah jadi salah satu penghambat, kita juga harus menyesuaikannya. Jadi kalau jika musim hujan, pilih varietas yang tahan penyakit atau varietas-varietas yang butuh sumber air yang lebih banyak, seperti itu. Kemudian tempatnya, kenali lokasinya. Berarti kalau kita tinggal di eh, kota besar yang dataran tinggi, berarti kita menyesuaikan. Dataran rendah atau menengah juga menyesuaikan. Ini kayaknya sepertinya udah jadi standar umum untuk perusahaan benih di Indonesia menerapkan benih sesuai dengan atau jenis tanaman varietas sesuai dengan dataran lahan pertaniannya gitu kan. Jadi bukan hanya ISOS yang menstandarkan seperti itu, tapi sekarang kayaknya udah umum untuk menstandarkan lokasi benih itu, tanaman itu harus ditanam. Tepat mutu, jadi harus ada label mutunya, ada kementannya, kemudian ada juga yang sudah tersertifikasi dengan jelas. Kemudian harganya juga tidak warna merah. Emang harganya lebih dari angkanya mungkin lebih mahal di pasaran, tapi percaya kalau standarisasi sama kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu pemilihan benih sebagai tantangan untuk bertani secara urban. Kemudian ini hasil panen. Nah, hasil panen juga jadi tantangan nih untuk bertani secara urban. Jadi banyak juga karena petani di urban ini kan kalau saya sempat singgung di kelas sebelumnya, ini kan berdasarkan based on community ya. Jadi komunitas mana, terus banyak juga pertanian plasma. Jadi rumahan-rumahan nanti dikumpulin gitu. Nah, seharusnya sih
ada apa ya, penjadwalan atau rotasi tanaman untuk semuanya hasil panennya terakomodir itu dengan baik. Jadi tidak ada yang harga jual yang cenderung murah. Nah, ini kalau saya bisa contohkan, teman-teman di Bekasi itu mereka kan punya mungkin nggak hanya di Bekasi ya, di Depok juga mereka punya komunitas atau punya koperasi yang dia mengelola supply hasil panen. Jadi harganya cenderung lebih terjaga. Jadi tidak asal jual dan tidak asal nanam juga. Jadi udah dijadwalkan nih. Oh, bulan ini kita nanam ini, nanti 30 hari kemudian misalkan untuk nanam pakcoy atau nanam sayuran daun, mereka akan berkomunikasi nih dengan salah satu apa bukan pengumpul ya, suppliernya lah. Jadi harus nanam apa, kebutuhan pasarnya seperti apa. Nah, mereka akan dijadwalkan. Mungkin itu untuk tantangannya hasil panen di pertanian urban secara konvensional. Okay. Kemudian yang kedua, oh ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan raise hand atau langsung nanya aja, nggak ada masalah. Kemudian yang kedua ini faktor pembatas kegiatan di pertanian di pekarangan. Jadi kalau tadi sebagai base-nya konvensional itu kan nanam di lahan yang lahan yang lebih luas. Nah, kalau ini lebih kecil lagi. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan sama yang tadi, faktor cuaca, hama, penyakit gitu kan, panen, kemudian juga tadi yang terakhir itu masalah panen. Nah, ini juga berhubungan kembali ini pertanian pekarangan. Kita bagi dua di sini, ada secara internal sama eksternal. Kalau secara internal itu misalnya kurangnya pengetahuan, jadi kan kalau pertanian pekarangan, petani urban ini rata-rata kan pemula, jadi masih kurang pemahaman bagaimana bercocok tanam sayuran dengan baik. Kemudian minimnya lahan yang dimiliki, kemauannya rendah, kadang nih, oh seneng nih lihat lihat tetangga bisa nanam gitu. Tapi pas dicoba gagal. Nah, itu juga malahan nurunin keinginan untuk bercocok tanam. Jadi keinginannya tekadnya belum kuat. Kemudian juga modal, pastinya ini memerlukan modal bila bertani secara pekarangan juga butuh modal yang banyak. Kalau kemudian juga eksternalnya itu musim, hampir miripnya tadi sama penyakit, kebijakan pemerintah, program pemerintah, komunitas, ekonomi, secara harga ekonomi. Nah, kalau secara eksternal tadi musim sama penyakit saya sudah singgung, kebijakan pemerintah juga. Tapi untuk saat ini banyak program-program dari kementerian atau dari dinas pertanian pangan seperti itu yang mengakomodir keinginan masyarakat untuk bisa bercocok tanam di pekarangan. Banyak juga dana-dana yang disalurkan oleh pemerintah, kemudian juga dari NGO atau dari perusahaan swasta yang melakukan CSR untuk mendukung program kegiatan pekarangan. Nah, itu juga salah satu faktor juga dari eksternal, ada atau tidaknya kebijakan dari pemerintah. Komunitas. Nah, komunitas tadi saya sempat singgung juga, adanya komunitas ini sedikit banyak membentuk komunikasi antar petani urban, apalagi di pekarangan, untuk bisa menyalurkan harga sayurnya, kemudian menyalurkan knowledge atau transfer knowledge antar petani. Jadi mereka lebih terakomodir. Kemudian terakhir ada ekonomi, yaitu harga sayuran. Seperti disinggung juga, itu hampir mirip masalahnya antar pertanian konvensional secara urban atau yang di pekarangan. Nah, kemudian yang faktor yang lainnya ini lebih ke teknikal.
kayak persemaian, penanaman, penyiraman, kemudian juga pemupukan, pengendalian HPT itu technical semuanya itu juga jadi faktor pembatas. Dan ini berkaitan dengan yang faktor internal sama eksternal juga. Persemaian, misalkan tadi kualitas benih, kemudian juga komposisi media semai itu juga jadi faktor pembatas. Misalnya banyak yang asal semai aja, kemudian juga tidak pakai teknik yang benar, misalkan harusnya setelah ditanam harusnya ditabur oleh media lagi tipis, bisa ada yang enggak gitu kan. Kemudian lokasi semai, uh, idealnya kita ada meja semai sendiri sih, ada meja semai atau tempat yang ternaungi untuk masa germinasi misalkan 1 sampai 5 hari. Nah ini juga harus disesuaikan. Kemudian penyiraman. Nah penyiraman kadang ada yang disiram terus kan semuanya, padahal kebutuhan airnya nggak terlalu banyak. Jadi kalau persemaian ataupun di tanaman sendiri bukan air yang berlebih sih, kecuali tanaman air ya. Lebih ke kalau tanaman sayuran lebih ke medianya lembab, kemudian tidak terlalu becek atau tidak terlalu kering. Kemudian satu lagi faktor yang lain ada penanaman. Nah bisa pas eh, pindah tanam atau penanaman, tergantung juga nih dari persemaian. Kalau persemaiannya bagus, biasanya kualitas bibitnya juga akan bagus. Kemudian kalau umur bibit terlalu terlalu cepat juga kurang baik, terlalu lama juga kurang baik. Misalkan kemarin kan sempat disinggung kalau misalkan benih bibit cabai itu di persemaian dari 1 bulan gitu kan sampai 4 minggu. Nah kita bisa perkirakan nih umur bibitnya kalau udah daunnya berjumlah 4 misalkan. Nah itu harus segera pindah. Kemudian akarnya di persemaiannya udah mulai banyak, itu harus segera pindah. Jadi itu juga akan mempengaruhi nanti ke pertumbuhan, hasil tanamnya juga, kemudian juga ketahanan dia untuk tumbuh itu akan berpengaruh. Jadi dari persemaian ke penanaman, media tanam itu hampir sama tadi kayak komposisi media. Banyak juga sekarang kalau pertanian secara pekarangan itu hanya mengandalkan dari media tanah. Jadi seharusnya ada penambahan eh, bahan-bahan organik seperti pupuk kandang atau pupuk serasa, pupuk daun seperti itu untuk ke media tanam ketika penanaman. Kalau kalau medianya kalau tanahnya bagus, misalkan yang berwarna hitam yang misalnya orang-orang bilang tanah lembang ya. Jadi itu sebenarnya udah humusnya udah bagus, ada humusnya, masih ada pupuknya, pupuk organik itu boleh dipakai. Tapi banyak juga kan di perkotaan, apalagi di kawasan urban yang tanahnya tidak standar untuk bercocok tanam sayuran gitu kan. Misalkan tanahnya berlempung atau tanahnya berpasir. Nah, salah satu caranya karena kurangnya pengetahuan, misalnya mereka ya udah tanam-tanam aja, pindah tanam aja. Nah, nanti tumbuhnya tidak maksimal, malahan mati tanamannya. Harusnya eh, ada kalau berhubungan ini eksternal nih, oh mereka harus ngobrol nih sama komunitas gitu, gimana nih caranya. Nah baru dia bisa mengaplikasikan bercocok tanam dengan benar. Nah kemudian yang terakhir adalah lokasi. Nah untuk penanaman sendiri harus dilihat nih apakah tempatnya tersinari matahari secara full atau redup, terus syaratnya misal 6 jam, minimal 6 jam tersinari matahari apa tidak tempatnya, seperti itu. Yang ketiga, faktor pembatas itu kan penyiraman. Jadi ada interval waktunya. Kadang tadi saya bilang juga nyiram terus, padahal cukup eh, apa
tanahnya medianya basah, medianya apa tanaman juga segar, itu udah cukup. Jadi walaupun hujan disiram terus itu malahan terlalu banyak nanti airnya. Kemudian kualitas air. Nah, untuk kualitas air kalau di kawasan urban kan rata-rata bukan air tanah dan bisa air ledeng ya. Nah, air ledeng itu seharusnya didiamkan dulu selama 1 malam biar kaporit dan zat penjernihnya itu turun, nanti baru diaplikasikan untuk penyiram. Yang keempat, pemupukan. Nah ini karena di urban ini kan toko pertanian yang lebih lengkap seperti di sentra tempat apa di lokasi sentra pertanian kan cukup terbatas. Dan ini juga tapi sekarang sih udah banyak di online ya. Terus di toko pertanian modern juga udah banyak. Tapi untuk sebelumnya sih masih jarang ditemukan, apalagi di kawasan urban ya di Jakarta. Tapi sekarang toko Trubus juga udah banyak, di S Hardware juga ada gitu kan, di toko-toko eh, apa online juga tinggal digojekin juga udah nyampe. Tapi sebelumnya ketersediaan pupuk, apalagi pupuk yang eh, subsidi ya, subsidi itu biasanya di sentra di tempat-tempat tertentu itu terbatas di perkotaan itu. Kemudian juga dosis sama cara aplikasi. Nah ini juga harus karena biasanya yang dituliskan itu dosisnya untuk pertanian konvensional secara luas ya untuk petani. Jadi pas itu diaplikasikannya seperti yang nanam 1 hektar gitu. Nah itu juga jadi masalah. Oke nih, ada pertanyaan dari Desi. Saya bacakan ya. Bagaimana cara mengetahui kualitas bibit bagus dan umur bibit sudah cukup untuk melakukan penanaman? eh, Kayaknya di kuliah sebelumnya ada deh yang cara menyemai. Nah, itu bisa dilihat secara umum kondisi tanamannya vigornya cukup. Vigor itu kayak apa ya? Ketahanan apa ya? Kalau gini aja deh, tahu kan tanaman yang seger gitu kan, yang dia nutrisi daunnya bagus, hijau, udah keluar daun sejati semuanya gitu kan, ada 4. Kemudian perakarannya juga udah kalau pas kita mau coba pindah itu tidak ambiar gitu. Jadi keakarannya udah terbentuk dengan bagus. Nah, itu biasanya udah cukup untuk pindah tanam. Ini tergantung pada waktunya ya. Nggak apa-apa, Desi. Jadi misalkan kayak umur cabai yang tadi 1 bulan atau umur terong itu 14 hari 2 minggu juga udah bisa pindah tanam. Nah, kita pengetahuan itu yang harus kita cari sebelum memastikan bibit itu bagus atau umur bibitnya udah cukup untuk melakukan tanaman. Tapi biasanya cirinya adalah si bibit itu udah tumbuh tegak, vigornya bagus, ketahanan si tanam fisik tanamannya tidak ada serangan hama apapun atau tidak ada jumlah daunnya sempurna, perakarannya juga bagus, itu udah bisa cukup untuk dinyatakan kalau itu udah bisa untuk pindah tanam. Itu Des. Sama-sama, eh, nanti bisa diskusi lagi ya. Saya bereskan dulu nih. Oke. Kemudian terakhir adalah pengendalian HPT. Hampir sama dengan konvensional. Menurut saya sih ini basicnya dulu semuanya hampir sama. Kalau pertanian itu pengendalian HPT juga jadi kendala. Kadang ada serangan hama, itu jadi apa ya, mungkin sering dengar cerita ya kena sarang hama wereng atau hama apapun gitu kan, hama penyakit. Nah itu juga jadi kendala, begitupun di pertanian pekarangan. Kadang juga kalau pengendalian HPT itu di kawasan urban berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan. Jadi kalau lingkungannya kotor, bibit penyakit bukan hanya untuk manusia, untuk tanaman pun banyak. Terus kalau di pekarangan, oh ya, apa di
terima buat sinar matahari. Kalau sinar paparan mataharinya kurang, biasanya tempatnya lembab, itu juga bisa mengakibatkan hama penyakit banyak. Apalagi penyakit ya, dari bakteri, kemudian dari jamur, virus itu bisa berkembang lebih cepat. Eh, Teman-teman mungkin yang pernah turun lapang atau ke kawasan urban tuh suka dengar, bukan sekarang kan, suka nyium bau-bau yang nggak enak kalau lewatin gang yang sempit, yang lembab. Nah itu biasanya baunya bau dari sebenarnya dari bakteri sih, atau dari penyakit, bukan penyakit sih ya, bakteri mereka, karena tidak dapat sinar paparan, lembab, panas, misalnya mereka akan berkembang biak cepat, terus dia ngasilin gas yang bisa kita cium. Nah, untuk di kawasan urban juga itu eh, harus disiasati apabila akan bercocok tanam, jadi pilih lokasi yang harus sesuai supaya pengendalian HPT-nya juga lebih terkendali seperti itu. Dan oh ya, kalau karena penggunaan pestisidanya kalau di pertanian pekarangan itu tidak pernah dilakukan, bahkan saya tidak pernah menyarankan untuk penggunaan pestisida kimiawi secara berlebih di kawasan urban. Itu juga eh, apa jadi kendala sih gitu kan, karena tidak memakai pestisida kimiawi, ya, kita lebih menyarankan pakai pestisida nabati. Nah itu juga sebagai terobosan untuk pembatas di pengendalian HPT di pertanian pekarangan seperti itu. Next, oke, ini yang materi selanjutnya. Kalau tadi kan dari konvensional, pekarangan, semuanya saling berkait. Ini gimana apa yang jadi pembatas bila pertanyaannya itu di rooftop. Ini ngebahas yang sebelumnya ya, karena saling berkaitan lah sama pertanyaan di rooftop. Apa sih faktor pembatasnya? Yang pertama adalah sistem drainase. Jadi kalau tadi di konvensional sama pekarangan kan udah tahu tuh ada hama penyakit ini, itu basicnya. Nah ini kalau dilakukan di rooftop seperti apa sih hambatannya gitu. Yang pertama drainase. Nah kalau eh, apa air, karena air diberikan untuk memelihara tanaman, biasanya lapisan dak itu akan mengalami kelembaban pastinya ya. Terus walaupun kita udah aplikasikan lapisan kedap air atau waterproof, tapi itu akan mengikis juga secara perlahan. Kemudian juga problem lainnya, misalkan daknya itu platnya datar, jadi tidak dibuatkan irigasi untuk membuang air, itu jadi kendala juga, bisa kebocoran, resapan air. Jadi untuk penghuni yang di bawah rooftopnya. Nah, untuk memperlancar pembuangan tersebut, bisa digunakan dua sistem, yaitu pakai drainase permukaan atau drainase resapan. Nah, sistem ini sempat saya singgung sebelumnya, mungkin teman-teman dari pengajar lainnya itu sempat kita singgung juga, melakukan yang lapisan drainase. Jadi bisa pakai drainase sel atau pakai yang tradisional, pakai ijuk atau pakai batuan untuk sebelum kita akan bercocok tanam di media di rooftop garden. Dan yang terakhir itu rencanakan titik-titik pembuangan air penyerapan. Jadi harus menyesuaikan titik-titik untuk gimana akses air bisa terbuang ke bawah, jadi tidak menimbulkan kelembaban. Oke nih ya, saya baca yang nanya dulu. Dari Bisma Maulana. Oke. Di lingkungan tempat saya banyak beredar kompos. Apakah kompos dapat digunakan dalam urban farming ini? Bagaimana kita
dapat membedakan kualitas pupuk yang bagus untuk bibit yang akan kita semai. Oke. Kompos, berdasarkan sumbernya, kalau kompos kan ada kompos yang dari hewan, kompos hewan, masuk kotoran hewan, sama ada kompos dari sisa tanaman, bisa serasah atau eh, limbah rumah tangga, itu biasanya masuk ke kompos nabati, saya bilangnya. Itu bisa digunakan, Bisma, tapi kalau saya kan ini kompos itu harus mengalami pelapukan atau fermentasi sebelumnya. Itu bisa dilihat dari keadaan komposnya. Kompos yang baik itu biasanya nanti akan berwarna hitam seperti tanah yang humus, tanah yang subur. Jadi udah lapuk, tidak ada bongkahan-bongkahan besar. Misalkan kalau kamu eh, komposnya dari kotoran hewan, itu nggak ada bentuk kotorannya gitu. Udah bubuk aja gitu. Tidak ada bongkahan-bongkahan besar. Kemudian biasanya kalau dari pupuk kandang itu kompos kotoran hewan itu kan mereka baunya sangat menyengat. Nah, biasanya kalau udah mengalami fermentasi, baunya akan tidak ada, malahan akan berkurang atau tidak ada. Itu bisa secara cara apa fisik bisa kita nilai nih komposnya udah benar atau enggak. Jadi kadang juga kalau fermentasinya belum matang, saya bilangnya belum matang, komposnya itu pas dibungkus pasti dia mengeluarkan uap-uap air. Jadi kan berarti itu ada tanda-tanda kehidupan, maksudnya tanda-tanda mikroorganisme yang bekerja. Bisa dipastikan itu komposnya masih muda lah, belum matang kalau saya bilang itu. Kemudian juga kalau apalagi ya, bisa dari fisiknya tadi, dari baunya juga, kemudian apa cara sumbernya jelas. Pastinya kita harus pastikan sumbernya jelas karena untuk misalnya beberapa kompos ada yang kalau saya sih tidak tidak terlalu suka sama kompos yang dari kotoran sapi. Kenapa? Karena biasanya suka banyak ini apa biji-biji rumput, biji-biji gulma yang mereka makan terus tidak terurai dengan baik. Nah, itu juga biasanya komposnya kurang matang. Jadi kalau kalian mungkin teman-teman di sini pas beli kompos terus kita campur sama media tanah yang tumbuh bukan benih sayuran yang kita tanam gitu, bukan benih yang kita inginkan, malah rumput, itu dipastikan fermentasinya nggak matang. Nah, itu juga bisa eh, membedakan kualitas pupuk yang kita tanam, yang kita gunakan. Cukup, Bisma? Atau masih ada lagi? Oke, nanti chatting aja atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Saya akan lanjutkan lagi untuk faktor pembatas kegiatan berurban farming di rooftop garden. Ini sistem drainasenya, kalian bisa lihat. Ini sebenarnya saya ngambil dari, oke, sama-sama Bisma. Oke, ini bisa kalian lihat juga. Ini menggunakan yang lapisan apa? Secara modern. Jadi ada drainase selnya, drainase drainase apa layernya. Jadi sebelum menyentuh ke dak rooftop, dia terkumpul di sini. Terus ini kita menciptakan satu saluran irigasi, satu pembuangan untuk airnya bisa tersalurkan dengan baik. Tadi kan ada masalah kalau si daknya itu flat gitu, nggak ada cekungan untuk ini. Nah, ini juga bisa mengupayakan pembuatan saluran ini untuk supaya airnya tidak menggenang. Ini kalau secara membuat bercocok tanamnya langsung di
langsung di permukaan si ductnya. Tapi kalau pakai pot atau pakai planter bag seperti itu, eh, ini tidak perlu digunakan, tapi tetap harus membangun saluran irigasi untuk membuang si air. Jadi sisa-sisa airnya untuk disesuaikan, maksudnya dibuang ke pembuangan. Kemudian mencegahnya seperti apa sih? Harus ada waterproofing yang berkala di roof gardennya. Jadi tidak selamanya dipakai terus, itu harus dicek juga nih waterproofing. Kemudian bisa menggunakan membran sheet kayak ini yang ada membrannya, bisa menggunakan itu. Misalkan kita pengaplikasiannya langsung ke hamparan luas ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga menggunakan lapisan sintetis buatan pabrik atau secara tradisional yang pakai ijuk, lapisan batuan untuk menahan si laju air, sama untuk mengaturnya lebih apa ya, mengatur si aliran airnya itu untuk bisa ke pembuangan. Nah, ini pabrikannya ada sih, di Indonesia juga udah ada. Biasanya mungkin anak-anak arsitek ya, atau landscape yang mengetahui ini. Tapi saya teman-teman saya yang di arsitektur landscape juga ada pengaplikasian ini. Ya emang harganya lebih mahal. Tadi balik lagi penghambatnya, harga apa eh, biaya biasanya gitu sih. Tapi kita bisa melaksanakan ini secara maksudnya secara hemat juga sih, secara sederhana. Jadi kalau ini sebagai pengetahuan aja. Kalau berurban farming juga kadang butuh biaya yang tidak tidak sedikit kalau kita melakukan secara profesional. Oke, lanjut. Hmm. Kemudian tadi kan drainase. Kedua adalah kalau di rooftop adalah pengaruh angin kencang. Ya teman-teman pasti tahu lah kalau di rooftop pasti anginnya lebih kencang. Dan ini juga apalagi selalu terjadi di bangunan yang ada koridor kosongnya atau antar gedung tinggi, si bangunannya lebih pendek. Nah biasanya tekanan air itu tekanan air, tekanan angin itu akan fokus ke lorong itu, ke bangunan yang antara bangunan yang lebih tinggi. Nah itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi si rooftop garden atau rooftop farming yang apa kita tanam di atas rooftop. Biasanya semakin posisi tanamannya lebih tinggi, itu semakin kencang potensi angin berembusnya. Ini kayak peribahasa sih. Semakin tinggi, semakin kencang juga angin yang berembus. Kemudian, tapi salah satu keuntungan dari angin itu adalah membantu proses penguapan pada tanaman. Jadi, tapi ini juga ada untung, ada ruginya. Kalau pas musim hujan, dia akan lebih banyak mengeluarkan air dari si tanaman. Jadi tanaman mengeluarkan eh, penguapan itu akan lebih cepat hilang. Tapi pas musim kemarau juga dia eh, apa membantu juga dalam penguapan. Kalau kita kasih minum, dia langsung cepat kasih minum disiram, dia akan menguapnya lebih cepat lagi. Nah itu juga jadi salah satu kendala juga kalau angin kencang. Kemudian juga pada apa kondisi seperti ini diperlukan yaitu shelter belt atau menggunakan windbreak penahan air yang nanti contohnya saya liatin. Nah, penahan angin ini bisa menggunakan tanaman atau material yang lainnya, dan penutup shelter atau pemecah angin ini juga harus memiliki porositas paling baik sekitar 50 cm. Jadi tidak tidak semua full dipagar gitu sampai sampai dindingnya tidak kelewatan angin. Nah itu biasanya menciptakan turbulensi di sekitar penahan, terus juga nanti misalkan tiba-tiba runtuh kayak gitu. Jadi harus ada emang lubang-lubang angin di antara shelternya itu.
untuk angin bisa lewat. Oke, next. Nah ini contoh-contoh windbreaker. Jadi ada yang memakai material kayu, bisa pakai dengan pergola. Pergola itu seperti ini, rambatan-rambatan di pinggir kebun rooftop. Nanti kan ini bisa ditumbuhi oleh tanaman, ditumbuhi oleh sayuran juga. Nah itu juga membantu dalam proses pemecahan angin yang lewat. Nah itu penggunaan kayu juga ini bisa dilihat ada bolong-bolong di sini. Nah itu juga untuk mengatur angin masuk keluar masuk, dan juga bisa menggunakan windbreaker itu pakai tanaman perdu yang seperti ini, apa di pinggir-pinggir halamannya. Selain untuk windbreaker juga ini sebagai apa pagar untuk keamanan safety juga sih untuk pengguna rooftop garden atau rooftop farming gitu. Terus kalau secara ekologi juga dia bisa menahan apa eh, kalau misalkan pakai tanaman refugia ya, dia bisa menarik serangga sebelum mereka menyerang ke sayuran. Jadi dia menyerang dulu si tanaman refugianya ini gitu. Tanaman yang di pinggir-pinggirnya. Bisa bunga atau tanaman perdu yang berbunga juga bisa diaplikasikan di sini. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kenapa sih harus ada windbreaker ini nih seperti ini? Yang ini yang shelter belt ya. Shelter beltnya ini juga jadi rambatan juga di pinggir gedung atau pakai seperti ini pagar, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Kemudian dia mekanisme angin itu lewat seperti apa? Ini saya gap ada ilustrasinya seperti ini. Mungkin teman-teman juga harus menyadari kalau misalkan di urban farming itu dekat sama architectural landscape, sama desain juga, desain interior, desain eksterior, terus semua sama gardening yang apa? Bukan gardening ya, tapi lebih ke yang ngurusin tanaman itu, ngurusin tanaman yang luas itu ilmunya bisa dipakai di urban farming ini gitu kan. Nah ini sampelnya tanaman yang menahan laju angin. eh, eh, jadi ada tanaman yang lebih pendek, kemudian lebih besar, kemudian pengaplikasian penanaman juga zigzag, jadi tidak langsung berhadapan. Ini juga salah satu upaya untuk memecah angin yang masuk. Nah, ini juga biasanya diaplikasikan di taman-taman yang lebih besar sih. Nah, shelter belt-nya seperti ini. Jadi ada jaraknya juga. Terus mungkin waktu bahasan yang pertama apa kedua ya, yang jarak tanam bisa ditumbang sari seperti itu juga. Jarak tanam antar tanaman itu juga salah satu mekanismenya untuk menanam secara zigzag. Jadi tidak langsung berhadapan satu row dengan row yang lain. Itu juga tipsnya untuk angin itu bisa lewat secara dinamis gitu. Kalau anginnya lebih besar, si tanaman itu angin besar datang, runtuh satu, runtuh semua. Tapi kalau kita menanam secara zigzag, ini ada jeda ini ke sini. Nah, angin itu masuk, keluar lagi, jadi ada ritmenya secara dinamis. Jadi tanaman pun ketahanannya tetap terjaga. Tapi kalau kita nanamnya berjejer, itu kalau tumbang satu, tumbang yang lainnya juga. Kalau ini contoh untuk penanaman shelter belt untuk yang garden yang lebih besar ya, untuk taman yang lebih besar. Jadi ada kombinasi antar dua tanaman. Tapi kalau untuk di rooftop atau di urban mungkin cukup satu atau tanaman perdu yang lebih pendek lagi. Kalau ini contohnya kan pohon.
Oke, lanjut. Yang tadi kan tadi drainase, angin, kemudian yang ketiga ada panas ekstrim. Apa sedemikian kalian tahu juga kalau rooftop pasti panas banget. Nah, ini juga salah satu upayanya bisa membuat shelter atau tadi pergola itu, jadi fungsinya macam-macam tuh, penahan panas, kemudian juga sebagai shelter belt itu agar suhunya lebih adem, jadi menurunkan suhu. Kemudian tanam pohon-pohon yang tajuknya lebar tapi ukurannya pendek, ukurannya perdu. Kemudian juga yang bisa menambahkan air mancur, penggunaan gazebo yang seperti ini. Selain untuk meneduhnya manusia, tapi itu juga ternyata menjadi elemen penyeimbang di lingkungan. Jadi nggak terlalu panas. Jadi ada tempat yang teduh, yang suhunya lebih cool down daripada yang lainnya. Itu juga bisa dibuat jadi rambatan juga. Kemudian yang ini pemakaian shading net seperti ini nih, atau paranet. Jadi untuk menahan sayuran, apa, tanaman atau sayuran yang kita tanam supaya lebih apa, bukan minimalisir panas yang ekstrim di rooftop. Tapi kalau misalkan pas musim hujan kan mendung terus, bisa dibuka juga tuh shelternya, jadi nggak usah pakai ini. Tapi kalau pas musim panas, pas bulan Agustus mungkin ya, kalau tidak ada seperti sekarang ini, bisa menggunakan shelter untuk menahan dari panas yang ekstrim. Ini juga salah satu cara untuk menurunkan suhu juga di antara bedengan yang kita tanam. Oke, kemudian yang keempat, hambatannya itu adalah safety gitu kan. Jadi mau karena di rooftop itu harus safety juga. Nah, biasanya kalau di rooftop itu kan ada, bisa jadi gudang atau jadi ini sih apa, penyimpanan barang-barang yang di bawahnya itu, maksudnya penghuninya kayak AC, kemudian juga apa, antena parabola, kadang ada jalur pipa di mana-mana. Nah, itu juga harus safety di rooftopnya. Jadi salah satu caranya adalah dihalang seperti ini nih contohnya. Kalau AC ada penghalangnya seperti ini. Jadi apalagi kalau punya anak-anak, di rooftop itu lebih terjaga. Terus juga tadi shelter belt juga itu sebagai pagar, bisa digunakan juga seperti itu. Kemudian kalau antena juga bisa mungkin diposisikan lebih tidak apa ya, tidak tidak langsung terekspos gitu, bisa diposisikan lebih 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 tersembunyi. Terus juga kayak pipa kayak gitu, mungkin dikondisikan supaya jalur pipa itu tidak langsung apa di tempat yang banyak lalu lalang orang untuk beraktivitas di rooftop itu. Kemudian juga karena safety, kalau misalkan ada kegiatan malam, pastinya harus penggunaan penerangan. Jadi lampunya harus dipasang di rooftop. Dan itu juga apa ya, selain safety, penggunaan lampu juga bisa memberikan efek estetika. Jadi kalau malam bisa dipakai untuk tempat barbecue, mungkin tempat untuk rekreasi di atas seperti itu. Ini mengenai tentang apa, salah satu penghambat di rooftop garden atau rooftop farming, dan apa solusinya. Nah, yang materi selanjutnya tentang faktor pembatas kegiatan hidroponik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, silahkan chat atau ngomong langsung juga silahkan. Oke, nggak ada. Ini tentang hidroponik, kegiatan hidroponik. Mungkin di sini akan lebih
advance daripada pertanian konvensional, terus yang apa di pekarangan. Karena kalau kalian akan bertani secara hidroponik, ya, apalagi secara profesional, maka harus tahu ilmunya seperti ini gitu kan. Tahu ada pH tentang keasaman, kemudian juga nanti ada apa kepekatan seperti itu, terus nanti airnya seperti apa. Nah, itu juga harus dikuasai. Nah, jadi faktor pembatasnya sama bagaimana sih menanggulanginya gitu kan. Itu kalian harus ketahui. Yang pertama, kalau faktor pembatas kegiatan hidroponik itu yang pertama itu pH. Jadi keseimbangan anion dan kation. Ya, kemudian ketersediaan ion di unsur hara. Biasanya pH di hidroponik sendiri itu tuh yang digunakan yang pH standar kayak untuk tanaman di konvensional 5,5 sampai 6,5. Kemudian juga apa eh, kalau misalkan terlalu asam, terlalu basah, bisa pakai larutan penyimbang pH juga, pH up sampai pH down, dan apa kayak gini juga harus mengukur pH paling awal adalah mengukur dari pH air baku. Jadi airnya harus dicek dulu tuh, karena kan kita akan mengganti si tanah oleh air sebagai media tumbuh si tanaman. Nah, ini juga sebagai pengetahuan untuk kalian. Kalium, kalsium, magnesium itu tersedia di range pH yang lebih luas, 2 sampai 9. Kalau P di range antara 5 sampai 6 keasamannya. Kemudian ini apa? Ini kan berdasarkan dari unsur hara yang diperlukan oleh si tanaman. Bisa kalian baca juga di sini keasaman lebih dari 8,5, berarti ada akumulasi nitrit NO2 hingga mencapai kadar yang toksik. Kalau 83 misalnya ion zat apa larut unsur kalsium sama magnesiumnya itu udah mengendap pH lebih dari 7, biasanya ada pengendapan Fe, Mn, PO34, kalsium, magnesium, dan menjadi garam yang larut. Nah, kalau 6 pH-nya lebih dari 6,6, misalnya Fe, Zn, B, dan tidak tersedia. Sebenarnya ini untuk secara detailnya seperti ini, tapi kalau untuk pemula misalnya untuk pas mengukur keasaman itu asal cukup di 5,5 sampai 6,5 itu udah cukup. Tinggal nanti kita untuk menaikkan pH up atau pH down-nya. Dan itu bisa melakukan pakai alat pengukur pH meter. Ini jadi pembatasnya, jadi kita harus ngecek juga jadi kadar pH di airnya, dan juga nanti pas udah mencampurkan si pupuk atau larutan AB mix yang biasanya umum digunakan untuk petani hidroponik. Nah, ini biasanya pakai alat ukur itu kalau di pertanian hidroponik ada ESI meter atau TDS. TDS itu total dissolved solid. Jadi kalau ESI mengukur apa kandungan ion-ion, maksudnya larutan nutrisi yang terhadap di air. Jadi kalau nilainya semakin tinggi, biasanya itu semakin toksik. Tapi untuk menyesuaikan ini ada tabelnya juga. Ini FYI aja ya kalau misalkan mau lebih lebih mendalam. Jadi ada kadar ESI yang harus dilihat untuk menanam jenis-jenis sayuran atau tanaman tertentu. Jadi kalau ESI-nya tinggi,
dia bisa menghambat penyerapan hara karena mungkin ionnya lebih banyak, terus meningkatkan tekanan osmosis, jadi nggak terserap dengan maksimal terhadap ke akar tanaman. Kemudian juga difusi air dari akar keluar tanaman, jadi dia malah menyebabkan si air di tanaman itu malah keluar gitu kan. Kalau esi rendah tidak dapat tumbuh dengan maksimal tanamannya, jadi tidak tercukupi, makanya kita harus ada standarnya nih untuk ini nilai ESI-nya, 3 sampai 3,5 seperti itu. Tapi umumnya biasanya sih yang pemula atau yang petani secara umum ngambil ESI dari eh, hidroponik itu sekitar 1,5 sampai 2,5 itu untuk tanaman sayur daun. Jadi patokannya ini itu akan lebih gampang sih ya. Tapi kalau misalkan saya pengennya nanam apa tomat gitu, berarti dia ESI-nya berarti lebih tinggi tuh 2 sampai 5. Tapi dengan ESI yang standar 1,5 sampai 2,5 juga sebenarnya udah cukup. Tapi ini sih untuk diterapkan di tanaman sayur daun ya, jadi tidak terlalu ini standarnya karena hidroponik kan biasanya tanaman sayur daun. Kemudian kalau pakai alatnya TDS, eh, mengukur partikel, jadi fungsinya mengukur partikel padatan terlarut di suatu satu larutan atau satu cairan. Satuannya bisa ppm. Nah, ini ada ukuran-ukurannya, misalkan kalau selada 400 sampai 500 ppm, kangkung, kale itu 600 800. Nah, kalau buah misalnya karena dia membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, partikelnya pasti lebih pekat kan. Nah, biasanya ukurannya 1200 ppm. Itu yang muncul di alatnya itu sendiri. Kemudian selanjutnya suhu. Jadi kalau suhu tinggi, dia oksigen mengalami difusi, menjadi keluar kekurangan oksigen. Tapi kalau misalkan si tadi yang mengukur esi juga nih berhubungan, kalau mengendap si garamnya itu akan diserap oleh tanaman, terus esinya terlalu tinggi, kadar garam atau salinitasnya tinggi, tanaman tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik. Nah, biasanya dilakukan uh, flushing atau seperti pencucian atau penyemprotan. Biasanya diambil si rock wool-nya, yang media tanamnya si sayuran, cuman kita rendam atau kita semprot oleh air yang air air biasa gitu kan, air bakunya. Baru kita akan tanam lagi. Jadi ini saling berkaitan, mungkin ini sangat sangat teknikal, tapi kita bisa ambil yang secara umumnya aja. Nah, ini menjadi faktor pembatas dari kegiatan hidroponik, jadi berkaitan dengan pH, ESI, jadi kemudian juga TDS-nya dan suhu. Jadi itu salah satu kenapa kalau saya bilang kalau hidroponik bercocok secara hidroponik itu harus advance, jadi ilmunya harus cukup dulu nih, baru bisa kita menerapkan sistem bercocok tanam secara hidroponik. Balik lagi tadi yang ke awal, di konvensional sama yang pekarangan, pengetahuan, jadi malahan harus ilmunya cukup dulu nih, baru kita mencoba yang hal-hal yang lainnya. Oke, ini yang terakhir, jadi faktor pembatas kegiatan indoor farming. Yang pertama, grow lamp pastinya ya. Kalau menurut saya sih ini salah satu hambatan yang paling utama sekarang ya, dari segi harga. Kalau indoor farming itu ya, harga tempat itu jadi hambatan semua karena biayanya sangat mahal kan, karena belum belum umum dilakukan ya di Indonesia. Apalagi Indonesia udah mataharinya banyak banget, diskon di mana-mana. Jadi ya mungkin indoor farming ini hanya dilakukan untuk hobi, tapi untuk produksi, untuk dilakukan secara besar
itu harus memilih varietas-varietas yang emang daya jualnya juga lebih mahal. Jadi supaya menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Oke, balik lagi ke sini, faktor pembatasnya jadi grow lamp, kadang juga eh, barangnya udah susah, kemudian juga pas teknikalnya panasnya harus di apa pemilihannya itu harus grow lampnya yang LED supaya panasnya lebih minimal, konsumsi listriknya juga kalau bisa pakai timer supaya lebih hemat, terus uh, grow lamp custom biasanya yang sinar merah sama sinar biru itu juga pilihan terbaik. Biasanya ini untuk kondisi-kondisi untuk produksi sih. Kalau untuk rumahan mungkin yang grow lamp yang secara standar ada di pasaran bisa dipakai. Kemudian juga microclimate, karena di dalam ruangan pastinya itu juga harus apa ya, dimaksimalkan penggunaan air conditioner, kemudian juga apa suhunya dikondisikan juga, ada pengukurannya juga karena kita memaksimalkan tanaman yang tidak bisa ditanam di outdoor atau di cuaca Indonesia untuk bisa bertumbuh dengan baik gitu. Nah, ini juga bisa apa sirkulasi udaranya nggak ada, jadi lembab, jadi munculnya potensi jamur, bakteri, hama, penyakit. Jadi harus ada airflow-nya juga, pakai kipas. Kalau tadi kan di rooftop ya tinggal kita sesuaikan aja gitu airflow-nya, pakai shelter belt gitu kan. Kalau ini harus pakai kipas ditambahin. Kemudian juga apa perubahan suhu yang signifikan juga akan mendukung tumbuhnya alga, misalnya hijau-hijau itu ada instalasi yang mengambil jatah nutrisi dari tanaman. Jadi microclimate-nya harus dikondisikan dengan benar. Ini cahaya pastinya untuk proses fotosintesis untuk perkembangan tanaman itu juga jaraknya harus disesuaikan. Jadi 30 sampai 40 cm. Kalau tanamannya tumbuh tinggi berarti jaraknya harus disesuaikan lagi. Jadi bisa diatur untuk lampunya apa tinggi tinggi rendahnya pencahayaan. Pemilihan tanaman pastinya kalau untuk skala hobi mungkin tanaman apa aja yang untuk mungkin tanaman indoor atau maksudnya bukan tanaman indoor, sayuran apapun bisa ditanam sih secara indoor farming asal cukup lampu apa air tadi air flow-nya kejaga. Tapi untuk industri mungkin lebih baik eh, apa ya tanamannya lebih yang lebih gampang, bukan lebih gampang, yang lebih kecil lah, kayak jenis tanaman sayur daun. Tapi tadi saya balik lagi sih kalau kalau mau emang yang harga jualnya tinggi gitu, tidak bisa ditanam di luar di negara tropis. Kan kalau di indoor lebih bisa dikondisikan ya suhu sama penanamannya supaya modalnya balik lagi. Sumber air, nah sumber airnya juga bisa digunakan itu yang TPM, balik lagi itu yang hidroponik. Jadi mengukur kepekatannya 0 sampai 20. Biasanya kata yang tidak tidak murni masih 0 sampai 20 ppm-nya menyebabkan potensi bau dan pertumbuhan mikroba hingga mengganggu kondisi lingkungan instalasi untuk kenyamanan penggunaan. Langsung tugas aja. Tugas 3, buat planning lengkap mengenai metode penanaman, tanaman yang akan dibudidayakan, serta timeline penanaman meliputi setiap proses penanaman, alat bahan, cara proses penanaman. Yang dikumpulkan dalam bentuk doc, jadi lebih kayak apa ya? Kayak buat resep lah ya. Kalau ini, jadi apa aja yang dipakai. Ini
apa inspirasinya bisa dilihat lah banyak di Pinterest, di YouTube, di Instagram juga yang berhubungan dengan urban farming dan pertanian itu bisa kalian contek di situ. Ya apa? Bukan contek. Ya contek ya, tapi disesuaikan dengan apa yang kalian akan lakukan lah. Kan kemarin juga saya udah sempat beberapa teman-teman dari grup yang lain tuh pada nanyain kan kalau pakai media apa gitu itu bisa dibuatin tuh plannya kita mau nanam ini umurnya segini gitu bisa juga tuh. Bisa dibaca di sini, dikirimkan per individu ke pauzulin@panahmerah.id. Oke, bentar ada pertanyaan. Ya, oke dari Erik Rikiandi. Selamat siang Erik. Izin bertanya apakah untuk air sumur di kawasan Depok perlu didiamkan dulu sebelum digunakan untuk penyiraman tanaman dan tanaman apa juga yang disarankan untuk ditanam. Mengingat Depok termasuk daerah dataran rendah dengan suhu udara harian yang tinggi. Untuk teknik penanamannya yaitu dengan menanam pada lahan secara langsung bukan di pot. Oke. Okay. Nah, kawasan Depok. Saya kalau nggak tahu nih gara-gara sosial media ya, kalau dengar Depok itu pasti ingetnya ayah ojek mulu. Nah ini eh, intermezzo aja bercanda. Kayak, oh, jadi harus nanya dulu sama Dukop Sukma Jaya ya ojek. Ya, oke, okay. Izin air sumur karena kayaknya sih kalau Depok air sumurnya nggak tercemar ya bukan kawasan industri juga jadi bisa langsung diaplikasikan untuk penyiraman jadi nggak ada masalah. Kemudian tanaman apa yang juga disarankan untuk ditanam, produk hortikultura yang dari Cap Tanah Merah semuanya bisa diaplikasikan di Depok asal dilihat aja di labelnya untuk dataran rendah atau oh yang paling gampang ya aja beli yang kemasan urban farming ya ini marketing marketing ini marketing dikit ya apa-apa. Itu kalau jadi kalau yang kemasan urban farming dari panah merah itu memang udah disesuaikan untuk cocok di dataran rendah seperti di Depok itu bisa ditanam. Komunitasnya banyak loh Depok yang komunitas urban farming jadi bisa nanti searching gimana sih mereka cocok tanam dari sayuran daun, pakcoy, tomat, cabai, semuanya mereka tanam sampai ke cauliflower, sampai ke apa bunga kol juga di Depok kayaknya ada. Dan Depok juga salah satu yang dinas pertaniannya yang support penuh sih terhadap kegiatan urban farming. Suhu udara harian, ya emang Depok lebih panas, Depok panas. Tapi bisa lebih mungkin kalau saya ngasih tipsnya karena suhu panas, pengaplikasian tadi kayak apa shading net kayak gitu atau di tempat yang lebih teduh bisa dilakukan pas pindah tanam. Jadi pas pindah tanam kita ngambil suhu bukan suhu kondisi pas matahari tidak full. Jadi misalkan bisa pemindahan tanaman bisa pakai shading net dipasang dulu atau kalau mau lebih gampang nanam sebelum jam 9 pagi. Jadi mau jam 6, jam 7 tuh bisa nanamnya ya. Atau setelah matahari jam 3, jam 3, jam 4, jam 5 sampai sampai 6. Itu bisa apa ya menjaga tanaman tetap survive bila dapat suhu panas. Jadi kalau pagi karena dia mau menghadapi teriknya sinar matahari, kita udah memaksimalkan penyiraman tuh. Maksudnya disiram sampai basah supaya si bibit tanaman itu terhidrasi secara penuh. Jadi pas nanti sore bisa disiram lagi. Kalau sore pas nanam setelah kita siram, dia selama 1 malam itu kan cool down ya si suhu dan si tanaman juga merasa nyaman. Nah itu juga bisa apa,
meminimalisir dari kegagalan kita untuk pindah tanam di daerah yang suhunya hariannya tinggi gitu, panas banget. Seperti itu teknik penanamannya. Oke, Erik, gimana? Oh, cukup dimengerti, Mas. Terima kasih. Pak ya, Oke, sorry. bebas, Sama bebas, ya, bebas, sama izin bebas. bertanya juga Oh, untuk boleh silakan. penyiramannya Hmm? 2 kali sehari, terus di jam berapa sampai jam berapa aja gitu ya, Mas? Oke, kalau saya punya mazhab, punya mazhab enggak sih? Kalau saya sendiri untuk penyiraman itu bisa mau tengah hari, mau pagi hari, sore hari silahkan. Namanya, kalau tanamannya layu pas siang, masa kita nggak kasih minum? Masih harus kita lihat juga tuh. Tapi lihat juga kalau penyiramannya itu bukan ke bagian tubuh si tanamannya, tapi ke media tanam. Ya kayak gitu. Karena banyak juga nih nyiram, kayak nyiram di sinetron, cuma disiram-siram supaya kelihatan segernya aja kan. Jadi bukan, tapi sebenarnya kan kalau iya 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 daun bisa nyerap air, tapi yang lebih maksimal ada penyerapan air nutrisi itu dari akar. Jadi bukan dari, ya daun punya stomata, dia bisa terbuka, tapi biasanya kan yang lebih banyak stomatanya di bagian bawah daunnya, bukan di permukaan. Jadi itu kurang kurang cukup lah untuk kalau kita nyiram di permukaan tanamannya, tapi kita nyiramnya di permukaan media tanamnya. Jadi kebutuhan airnya di sana biar terserap dengan maksimal, gitu aja sih. Jadi Oke. tidak tidak lihat waktunya sih, Erik. Kapanpun kalau pas kondisi tanaman itu butuh butuh air, butuh dilihat layu, mulai kering, itu berarti kan kurang asupan penyiraman ya airnya. Jadi ya lakukan aja. Siang-siang juga nggak ada masalah. Oke, baik, Mas. Oh, kalau misalnya kita campurin pakai unsur-unsur hara gitu di airnya atau harus pure air aja pas nyiram? Pencampuran apa? Kayak ada apa namanya nutrisi-nutrisi Oh, gitu. nutrisi. Ah, Bisa dicampurkan untuk beberapa nutrisi atau kita karena diaplikasikan. Tapi kan kalau nutrisi ini diaplikasikannya nggak hampir tiap hari ya. Ada jeda waktu tertentu, jadi nggak ada masalah sih dicampurkan. oke, terima kasih, Mas. Yuk, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Saya izin bertanya. Oke, siapa itu? Selamat siang Pak Iqbal, saya Nana Triadi Ya, Fitri. Ingin bertanya mengenai tugas yang diberikan. boleh. Tugas ini kan ada tanaman yang dibudidayakan. Itu berapa jenis tanaman atau ada minimalnya? Eh, Kalau benihnya udah diterima belum ya? Oh udah, ada 3. Ada 3. Ya, dari sana aja yang Oh dari dibagikan. sana. Ha, Tugas ini individu ya? individu. Ini cuma untuk ini aja ya, untuk prosesnya aja ya. Apa menuliskan apa sih namanya? Hipotesis, bukan hipotesis. Rencana. Jadi bukan untuk planning kan, rencana. Jadi bukan untuk langsung nanti tanamannya gimana gimana. Ya, enggak sih. Cuma rencananya aja. Baik, terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya. Lagi WFH ya, jadi sinyalnya naik turun. Untung nggak ada yang nelfon. Ayo, bebas mau nanyain yang kemarin-kemarin juga nggak apa-apa. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Dengan siapa? Media, Oke, Widya. ya Pak. Saya izin bertanya mengenai tugas ini Pak. Hmm. Ditambahkan tentang yang tugas desain kemarin, kemudian kita jelaskan planningnya gitu Pak. Tidak apa-apa Pak.
Nggak apa-apa. Planningnya, ya kan udah dari awal udah ada desain ya. Desain gitu ya, planning. Sekarang menceritakan lah. Baik, terima kasih. Bentar nih, saya baru baca nih dari grup, katanya tugasnya kelompok aja. Untuk tugas dibuat kelompok dan dibuat dokumen dan PPT-nya, nanti PPT-nya untuk hari Senin. Sorry. Saya belum jelas, nanti diinfokan lagi ke kakak Astesnya ya, untuk tugasnya ini. Aduh, Nanti saya tanya ulang lagi mungkin nanti oke. Ya. Itu ada yang mau dipertanyakan lagi? Dipertanyakan. Silakan. Ayo, Ada yang masih mau silakan. Itu dapat benihnya apa aja coba? Yang siapa ya? Ada yang mau ngomong? Erik ngomong tapi nggak, suaranya nggak ada. Oh iya Mas, maaf. Itu ada tosakan. Apa ini? Terus ada, Caisim. oh iya, caisim tosakan. Hmm. Cabai rawit bara. Terus sama kangkung Bangkok. Oke. Ini Itu Mas, kenapa? kalau misalnya kangkung Bangkok ini, dia bisa ditanam langsung ke tanah yang di lahan gitu kan ya? Terus Bisa. dirawat-rawatnya gimana? Dirawatnya ya karena kan kalau kangkung sama bayam itu bisa ditanam langsung ke lahan. Dirawatnya jadi karena umurnya juga untuk bisa dikonsumsi pendek ya, 20 sampai 25 hari udah bisa dikonsumsi. Paling dari awal kita semai langsung di lahan. Jaraknya 5 sampai 10 cm sih antar lubang tanam. Ini saya ngasih tips juga, 5 sampai 10 cm antar lubang tanam. Kemudian setiap lubang tanamnya bisa dikasih 5 sampai 10 butir. Itu secara pakai ditugal ya, dikasih lubang tanam. Tapi kalau mau gampang juga digurat, di lahan itu digurat, dipakai kayu atau apa digurat. Mungkin ada gambarnya deh di PPT yang sebelumnya. Yang digurat, jadi bikin guratan, itu bisa ditabur tuh jaraknya di situ. Kalau bayam sama kangkung. Oke. Kayaknya itu kalau yang kangkung satu pouch itu bisa buat 2 meter persegi deh. Oh, oke. Satu grow box itu bisa nano satu bungkus itu. Kalau di pot paling berapa? Kalau misalkan potnya ukuran kecil, 3 lubang tanam juga cukup, berarti cuma 15 butir si benih kangkungnya. Nah, itu gede-gede. Mas, punten ya, Iya. soalnya saya nggak tahu soal tanam-tanam ini. Nggak Eh, apa-apa. Berarti nanti dia si kangkung ini, terus si cacing sama cabai rawitnya harus disemai dulu, baru nanti dipindahin ke ladangnya itu ya, yang lahan. Kalau yang untuk caisim sama kangkung bisa dilakukan langsung disemai langsung di lahan atau di pot. Kalau cabai harus satu-satu disemai dulu. Oh, oke. Makasih, Mas. Yuk, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan Abdillah. Nabil. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Mas Iqbal tadi atas paparannya yang sangat komprehensif. Mas, saya mau tanya mengenai tugas 3 ini, apakah memang ini berhubungan langsung dengan praktikum yang akan kita lakukan atau tidak? Iya, berhubungan langsung. Oh, berarti planningnya itu harus nanti eksekusinya itu harus sesuai dengan planning yang kita buat ini.
bisa bisa disesuaikan. Karena kayak gini, mungkin ada teman-teman di sini juga udah nanam sebelumnya pakai apa medianya macam-macam, tanamannya macam-macam. Itu bisa memakai itu, tapi kalau saya sarankan karena ini kan apa waktu kuliahnya juga nggak terlalu lama ya, nggak sampai 3 bulan kayak umur cabai itu, kayak saya sih sarankan lebih ke yang dikasih kangkung sama caisim aja supaya lebih cepat. Oke, baik Kak. Jadi artinya antara planning dengan nanti eksekusinya itu harus sesuai ya, Mas? Iya, Oh gitu. karena udah dikasih benih ya kan, itu kangkung sama cabai. Kangkung sama caisim itu bisa lebih cepat. Kalau cabai mungkin nanti pas penilaiannya masih semayan gitu, nggak apa-apa sih. Oh, nggak apa-apa. Baik. Terima kasih banyak, Mas Iqbal. Yuk sama-sama. Eh, Oke, gimana Mbak Novia? Teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ada Alif. Kan Alif. Ya, terima kasih sebelumnya Kanfi dan Mas Iqbal. Nah, sebelumnya Yuk. saya mau bertanya terkait penanaman benih yang sudah didapat. Itu kan saya rencananya mau pakai ini Mas, pakai galon bekas gitu Mas. Jadi dikasih di atasnya itu pakai ini kan, pakai tanah, di bawahnya itu air gitu. Kayak yang waktu diterangin pertemuan Ya, berapa ya? Kemarin 4. Nah, itu yang pakai kira-kira, kayak sistem week ya. nah, nama sistemnya apa Mas? Week, subuh. Oh, nah itu kira-kira tips dari Mas sendiri buat yang metode kayak gitu gimana Mas? Karena saya takut Eh, Pemilihan medianya ya, mungkin Arik, siapa sih? Nah, siapa yang nanya? Alif Mas. Alif, oke. Iya Mas. Pemilihan media untuk tanamnya, kalau emang galon yang dipotong gitu ya, dipotong terus Iya, Mas. dibalikin, pemilihan medianya mungkin yang lebih yang poros. Jangan full tanah semua. Kalau tanah mungkin nanti akan terlalu lembab. Jadi harus ada campurannya tuh, pakai sekam atau pakai kokopit, itu bisa dipakai. Jadi ada campuran itu. Kemudian juga pastikan ada sumbunya. Sumbunya bisa pakai, nggak tahu sumbu kompor masih ada nggak sih? Tapi yang lebih gampang yang pakai planel itu ya, Iya Mas. bisa digunakan. Nah terkait itu Mas, kira-kira dalam satu galon itu kira-kira maksimal benihnya itu yang ditanam itu berapa Mas? Soalnya kalau saya lihat dari contoh yang saya lihat di YouTube ya Mas, itu kayak lumayan banyak gitu sih Mas, nggak apa-apa katanya. Itu Iya, gimana? emang nggak apa-apa. Untuk yang tadi kangkung, nggak apa-apa sih langsung banyak juga. Tapi kalau untuk memaksimalkan supaya ukuran apa sayurannya lebih besar ya gitu, ya harus ada jarak tanamnya juga sih. Yang tadi saya kasih tahu ke Erik ya, yang 5 sampai 10 cm antar Oke baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama Ali. Untuk yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Saya mau tanya lagi deh terkait dengan mengenai tadi apa yang Mas Iqbal sudah berikan. Yang pertama tadi mengenai cuaca, bahwa cuaca ini menjadi faktor penghambat dari pertanian konvensional. Sebetulnya bagaimana sih Mas cara mengantisipasi perubahan cuaca yang tidak menentu itu? Terus pertanyaan kedua, tadi sempat dijelaskan juga dalam faktor pembatas kegiatan pertanian pekarangan, bahwa ada interval dan waktu dalam penyiraman. Nah,
mungkin saya terlewat ya. Untuk untuk benih yang kami terima itu kira-kira baiknya berapa kali sehari atau berapa kali dalam 1 minggu benih itu diberikan penyiraman, begitu Mas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk yang cuaca bisa kita sebenarnya kita ada aplikasinya sih. Jadi aplikasinya bisa memakai kalau kita ada aplikasinya namanya aplikasi Sipindo, jadi kita bisa pakai ini dari kantor kita aplikasi Sipindo. Jadi kita bisa mengetahui perubahan cuaca. Ini perubahan cuaca yang terjadi. Jadi bisa dilihat di sana. Jadi ini berhubungan sama ini juga sama yang BMKG juga. Kemudian kalau cara cara yang paling gampang mengatasi yang perubahan cuaca ini, kalau di musim kemarau kita cocokkan untuk menanam varietas-varietas yang memang cocok untuk musim kemarau. Misal untuk yang konvensional ya skala luas, misalkan menanam jagung, kemudian kebutuhan airnya terlalu banyak, nanam cabai kayak gitu. Tapi untuk yang misalkan pas musim penghujan, itu bisa menanam sayuran daun, yang kangkung, pakcoy itu akan lebih cocok karena kebutuhan airnya juga lebih banyak. Atau mentimun juga bisa, lebih cepat juga dia tumbuhnya. Kemudian cara menanggulanginya kalau pas musim kemarau, misalkan kita nanam banyak jenis tanaman ya, kita bisa pengaplikasian mulsa. Pernah dibahas dari kuliah sebelumnya. Mulsa, terus kemudian untuk musim penghujan juga mulsa berguna untuk sama pembuatan bedengan, itu juga untuk irigasi yang lebih aerasi sama irigasinya lebih terukur, jadi gampang keluarnya. Kemudian tadi yang keduanya untuk benih yang dibagikan, kalau untuk penyiraman sendiri lakukan tiap hari, tapi kita lihat di kondisi tanamannya. Kalau udaranya panas seperti ini, 2 kali sehari mungkin cukup. Kemudian juga itu untuk tanaman sayur daun ya, untuk kangkung sama caisim. Untuk cabai sih itu agak lama, tapi nanti bisa pengaplikasiannya bisa tetap aja sih 1 kali sehari harus kita cek juga. Tapi kalau ada hujan nggak usah disiram juga sih. Kemudian pengaplikasian pupuk itu bisa dicampur, pemberiannya 1 minggu sekali. Itu yang lebih mudahnya sih. Baik, terima kasih banyak Mas Iqbal. Yuk, sama-sama. Gimana Pak? Ini udah juga ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Mungkin saya izin bertanya lagi. silakan. Iya, silakan. Kan ini planningnya per kelompok dan harus sesuai dengan eksekusinya ya. Nah, nanti kalau di anggota kelompok ada yang ingin metodenya beda-beda, bagaimana ya? Itu belum diputuskan, tadi saya lagi baca ada WhatsApp dari tim Ebino, mungkin nanti sama kakak atasnya dikomunikasikan lagi. Jadi belum fix kelompok atau Belum individu kelompok ya? sih, ini masih planning planning individu. Iya, makasih Mas. Yuk, sama-sama. Oke, gimana Mbak? Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, dicukupkan aja, Pak. Oke. Oke, terima kasih atas pertemuannya untuk kelompok 1. Mungkin nanti kalau dapat
giliran lagi bisa ngajar lagi kelompok 1. Tapi kalau apa mau ditanyakan, silakan aja tanyakan mungkin ke kakak asdosnya, nanti kakak asdosnya juga bisa komunikasi sama saya sama tim yang lainnya juga dari Elindo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Iqbal kita sebentar dokumentasi sebentar, teman-teman boleh dibuka dulu. Ya, silakan. Pak Iqbal boleh di-share screen-nya, boleh ditutup dulu. Oh, ya, oke. Teman-teman silahkan dibuka. Kalau yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. 1, 2. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih Ya, sama-sama. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok 1.